بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Bu Guru cintai, hari ini kita akan belajar tentang kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Anak-anak yang kemarin sudah belajar tentang kisahnya Nabi Ilyas dan Ilyasa. Hari ini Bu Guru akan sedikit mengulas tentang kisahnya Nabi Yunus alaihissalam. Anak-anakku yang Bu Guru cintai, yang pertama kita akan mengenal siapa Nabi Yunus itu. Nabi Yunus itu adalah Nabi Allah, di mana di dalam Al-Quran beliau disebutkan di dalam Al-Quran ada 4 surat. 4 surat ini, yang 2 surat itu tanpa gelar Nabi Yunus, kemudian yang 2 surat lagi adalah dengan gelarnya. Nabi Yunus alaihissalam memiliki gelar. Yang pertama adalah Zunnun, dan yang kedua adalah Sohib Al-Hud. Sohib Al-Hud artinya manusia yang berada di dalam perut ikan paus. Ada ceritanya nanti kenapa kok Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Jangan kemana-mana anak-anak, kita akan terus menjelaskan tentang yang berikutnya, yaitu dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah untuk berdakwah di kampung Ninawa, tepatnya di negara Irak, di Mosul. Ya. Nama kampungnya adalah Ninawa. Beliau berdakwah, mengajarkan kepada umatnya agar menyembah kepada Allah. Karena sebelum Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, kaumnya masih menyembah berhala. Nabi Yunus mengajak kaumnya agar menyembah kepada Allah. Hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Nabi Yunus alaihissalam terus berdakwah, menyampaikan ajaran Allah. Tetapi anak-anak, umatnya Nabi Yunus banyak yang tidak patuh kepada Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus saat itu marah besar. Nabi Yunus marah kepada umatnya. Kenapa? Karena umatnya tidak mau mematuhi ajarannya Nabi Yunus. Kemudian sebelum Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus berpesan kepada kaumnya, "Wahai kaumku, setelah kepergianku, kalian pasti akan mendapatkan azab dari Allah." Setelah itu anak-anak, Nabi Yunus pergi meninggalkan umatnya dalam keadaan marah. Pergilah Nabi Yunus jauh dari kaumnya, sehingga sampailah Nabi Yunus di suatu tempat di pesisir pantai. Kemudian Nabi Yunus tidak bisa menyeberangi pantai tersebut, laut tersebut. Akhirnya Nabi Yunus ini naik sebuah kapal. Nabi Yunus masuk beserta rombongan-rombongan yang lainnya. Kemudian berjalanlah kapal ini sampai ke tengah lautan. Tiba-tiba nahkoda menyampaikan kepada penumpang kapal bahwa kapalnya terlalu berat, sehingga kapalnya ini berjalan oleng, tidak stabil. Akhirnya diputuskanlah oleh nahkoda kapal ini bahwa ada beberapa orang yang harus keluar dari kapal ini, terjun atau berenang turun langsung ke lautan. Nahkoda kapal akhirnya memutuskan membuat undian dengan diberi nama masing-masing penumpang. Kemudian undian ini dibuka
Begitu keluar, yang pertama tertulis nama Yunus alaihissalam. Diulangi lagi, keluar lagi nama itu Yunus lagi. Sampai 3 kali berturut-turut keluarlah nama Yunus. Akhirnya keputusan nahkoda mengeluarkan penumpang yang bernama Yunus alaihissalam ini, mau tidak mau harus keluar dari kapal. Akhirnya Nabi Yunus lompat ke lautan. Kemudian setelah lompat ke lautan, anak-anak, ditangkaplah oleh ikan paus ini. Nabi Yunus langsung ditangkap oleh ikan paus dan masuk ke dalam perut ikan paus. Anak-anak bayangkan berapa lama Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Selama 40 hari Nabi Yunus berada di dalam perut ikan paus. Nabi Yunus tidak makan, tidak minum, bahkan juga sampai tidak bernapas karena berada di dalam ikan paus ini. Singkat cerita, setelah 40 hari anak-anak, Nabi Yunus akhirnya keluarlah dari perut ikan paus. Terdampar di sebuah pinggiran pantai dalam keadaan lelah, capek, dan kehausan. Karena sudah 40 hari Nabi Yunus tidak mendapatkan makan dan minum. Bahkan nafas pun Nabi Yunus Allah ya, Allah yang mengatur semuanya itu. Akhirnya Nabi Yunus terbangun dalam keadaan lemah, letih. Kemudian Nabi Yunus mengerahkan tenaganya, sedikit demi sedikit minumlah air yang ada seadanya itu ya. Kemudian Nabi Yunus berjalan kembali, mengingat kembali bahwa punya kaum yang ditinggalkannya. Nah anak-anak, sebelum Bu Guru lanjutkan bagaimana kaumnya Nabi Yunus, ada sedikit doa yang Nabi Yunus panjatkan ketika di dalam perut ikan paus. Selama 40 hari Nabi Yunus hanya berdoa kepada Allah. Bagaimanakah bunyi doanya Nabi Yunus? Ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 87 yang berbunyi, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Terus berulang kali Nabi Yunus memohon kepada Allah, berdoa seperti yang tadi Bu Guru ucapkan, sampai tidak berhenti-henti. Selama 40 hari Nabi Yunus berdoa, yang ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 87. Kemudian anak-anak, setelah Nabi Yunus kembali pulang kepada kaum-kaumnya, Nabi Yunus ternyata kaumnya sudah taat kembali kepada Allah. Ternyata kaumnya Nabi Yunus tidak diberi azab oleh Allah. Kenapa? Karena ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya ketakutan dan akhirnya taat kepada Allah, patuh kepada Allah, menjalankan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Yunus alaihissalam, sehingga Allah tidak memberikan azab kepada kaum Nabi Yunus. Yang berikutnya anak-anak, kita memasuki tentang teladan yang dapat kita petik dari kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ada beberapa hal yang dapat kita petik. Yang pertama, bahwasannya saat kita mengajak kebaikan itu tidak boleh marah-marah. Karena disitulah tantangan buat kita yang berdakwah atau yang mengajak kepada kebaikan. Kemudian yang kedua, berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Nabi Yunus berani meninggalkan kaumnya dan akhirnya beliau siap mendapatkan apa yang sudah diperbuatnya. Yang ketiga atau yang berikutnya, bahwasannya Allah
akan menerima taubat hambanya, asalkan hambanya itu sungguh-sungguh bertaubat dan memohon ampun, yang disebut dengan taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang tidak akan kembali berbuat yang jelek lagi, tapi terus melakukan yang lebih baik lagi. Demikianlah anak-anak sedikit kisah tentang Nabi Yunus alaihissalam. Bu Guru tutup, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.